Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebiel Kevin dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan membuat video tentang hasil latihan dan progress project yang sudah saya kerjakan. Nah, pertama saya akan menampilkan hasil latihan yang sudah saya kerjakan di kampus. Jadi pertama tuh ada untuk hasil latihan di kampus sendiri itu pertama ada bagian dashboard. Di sini ada bagian total orders, total deliver, total cancel, dan total revenue. Lalu selanjutnya pada bagian orders, di sini di sini saya menampilkan data-data customer, data-data JSON customer tuh nanti berupa tabel dan bisa difilter berdasarkan status. Ada tiga status yaitu pending, pending, completed, dan cancel. Nah, jika kita mau menambahkan data baru, di sini ada button untuk new order. Kalau kita klik, maka akan muncul form untuk memasukkan data baru. Di sini ada customer ID, status, total price, dan order date. Bisa kita isi customer ID, lalu price-nya, misal- eh, price misalnya 600, lalu order date-nya misalnya save. Nah, tapi itu saat ini masih belum bisa tersimpan ke data JSON. Lalu selanjutnya bagian customer, bagian customer juga sama. Di sini bisa difilter berdasarkan loyalty, yaitu ada tiga loyalty, ada bronze, silver, dan juga gold. Lalu kita bisa menambahkan data baru juga. Di sini misalnya sama masih belum bisa disimpan ke JSON. Nah, ada bagian analytics. Nah, untuk bagian analytics ini saya tampilkan error untuk 403 atau forbidden. Nah, untuk bagian order detail tuh error 404 atau not found. Untuk bagian reviews error 400 yaitu bad request. Lalu untuk bagian foods error 401 atau unauthorized. Nah, di sini ada bagian ini, bagian start from homepage ini jika kita klik maka akan membawa kita ke halaman dashboard atau tampilan awalnya. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan tampilan Figma-nya. Nah, untuk error tadi ada tiga Figma ini yang saya gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman menu 1, 2, 3, 4 untuk bagian project saya atau untuk latihan project. Pertama, saya akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu. Project. Nah, untuk project sendiri di sini saya menggunakan aplikasi Go Explore di mana itu fokusnya atau tema itu adalah pariwisata. Nah, kita pertama kita langsung disambut dengan hero section dan kalimat selamat datang di Go Explore dengan backgroundnya sendiri yaitu menggunakan image. Nah, untuk bagian headernya itu ada saya menggunakan tiga bagian yaitu beranda, produk dan tentang kami atau about us. Nah, untuk bagian footer sendiri saya menggunakan ini tuh isinya apa? Ini tuh isinya untuk copyright. Nah, jika bagian jelajah sekarang ini kita klik, maka akan langsung membawa kita ke halaman kedua yaitu produk. Nah, pada halaman kedua ini merupakan katalog-katalog atau daftar-daftar paket wisata yang ada di aplikasi Go Explore. Yaitu bisa lihat ada berapa. Nah, di sini untuk bagian search filler itu tuh bisa di search berdasarkan destinasi atau lokasi. Misalnya kita ambil contoh Bali. Nah, nantinya akan muncul lokasi-lokasi lokasi eh, daftar-daftar paket wisata yang ada di Bali. Selanjutnya halaman tentang kami. Nah, pada halaman tentang kami ini berisi tentang sejarah Go Explore, visi misi Go Explore, dan juga informasi perusahaan Go Explore.
Nah, untuk project sendiri saya membuatnya di dalam file SRC. Nah, pada file SRC ini ada beberapa folder lagi, yaitu folder assets, components, data, layout, page, dan beberapa file lagi. Nah, untuk file aset sendiri itu ada Tailwind.css, ini tuh digunakan untuk import Tailwind. Nah, pada folder komponen tuh ada footer, navbar, dan page header. Untuk footer sendiri di sini saya menggunakan untuk footernya menggunakan NT8, PT4, border tape, border grid 300 dan text center. Untuk tulisannya sendiri itu berwarna abu-abu. Nah, pada bagian navbar di sini ada tiga navlink, yaitu beranda, produk, dan tentang kami. Lalu ada bagian page header. Nah, untuk data di sini ada data katalog JSON. Untuk data katalog JSON ini merupakan data yang ditampilkan pada katalog atau bagian eh price list dari Go Explore. Selanjutnya ada bagian layout, ada file header, lalu juga ada file hero section.csx. Nah, untuk bagian ini itu digunakan untuk import dan deklarasi komponen dan mengimport link dari React Router DOM untuk navigasi lalu membuat komponen hero section. Lalu ada bagian hero section layout. Untuk bagian hero section layout ini itu menampilkan gambar background dengan posisi tengah, tingginya tetap dan 500 dan menggunakan aduh, menggunakan 500 px flex item center display center text white. Lalu ada konten teks dan tombol. Nah, untuk konten teks dan tombol ini itu digunakan untuk menampilkan judul, deskripsi, dan tombol navigasi ke halaman produknya. Lalu ada bagian terakhir, yaitu bagian ini tuh digunakan untuk ekspor, mengakhiri dengan ekspor agar bisa digunakan di file lain. Lalu ada page about us.csx. Nah, ini tuh untuk menampilkan about us yang berisi sejarah, visi misi, dan juga kontak informasi dari Go Explore. Lalu ada bagian dashboard.csx. Lalu ada bagian product grid.csx. Ini tuh untuk search input. Lalu ada bagian product list.csx. Lalu juga ada file app.css, app.csx, index.css, dan main.csx. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Bikul ya.